Selamat bertemu kembali dengan saya Toto Sugiarto. Kali ini kita akan mengupas tentang kemerdekaan karena hari ini adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan membahas tentang merdeka sejati. Bung Karno berkata, "Berjuanglah habis-habisan mendatangkan nasib yang sejati-jatinya merdeka." Nah, bagi Bung Karno, kemerdekaan dari penjajahan yang kita peringati setiap tanggal 17 Agustus ini belum merupakan hasil akhir dari perjuangan. Justru baru awal yang memungkinkan dilakukannya perjuangan mewujudkan kemerdekaan sejati. Kemerdekaan dari kolonialisme dan imperialisme di era tata dunia yang baru ini akan sia-sia jika tidak diisi dengan langkah-langkah menuju kemerdekaan sejati. Kemerdekaan sejati merupakan kondisi di mana di dalamnya tidak hanya berisi kebebasan dari penjajahan bangsa lain, kemerdekaan dari kolonialisme gaya baru seperti jeratan utang negara, melainkan juga berisi kebebasan berpikir, kebebasan dari langkah kriminalisasi dan represi penguasa, dan kebebasan membuat inovasi-inovasi dalam meraih kemenangan di tengah persaingan global. Di sini penting visi Presiden Jokowi menjelang akhir kekuasaannya untuk menyambungkan infrastruktur besar yang telah berhasil dibangun, dan ini menjadi salah satu legasi kekuasaan Jokowi dengan penciptaan keadilan sosial. Di sisa kekuasaannya, Jokowi perlu menggeser titik berat kepemimpinannya ke arah penciptaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam upaya mengisi kemerdekaan ini, harus diawali dengan kesadaran dan pemahaman akan realitas bangsa. Pada dasarnya bangsa ini menghadapi dua kenyataan dasar yang terdiri dari realitas yang tetap dan realitas yang berubah. Setidaknya terdapat tiga hal penting dari realitas yang tetap pada bangsa ini. Pertama, kenyataan bahwa bangsa ini beragam. Kedua, kenyataan bahwa alam dan budaya bangsa ini begitu cantik. Keindahan alam baik pantai Mandalika, contohnya Bali, ya, Danau Toba, dataran tinggi Dieng, dan berbagai tempat indah bak surga lainnya, serta menarik dan cantiknya budaya Aceh, Batak, Bali, Papua, Dayak, Jawa, Sunda, Minang, dan lainnya, dengan tarian dan upacara adat yang mengundang decak kagum, merupakan contoh kecil betapa indah dan cantiknya alam dan budaya bangsa Indonesia. Ketiga, kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Nusantara. Perkembangan mutakhir dunia misalnya, semakin pentingnya kendaraan listrik tak lepas dari peran Indonesia dalam penyediaan bahan dasar baterai kendaraan listrik tersebut. Di sisi lain, bangsa ini selalu diwarnai perubahan. Pertama, tata nilai yang secara dinamis mengalami perkembangan mengikuti kesepakatan tak tertulis di tengah masyarakat. Kedua, perkembangan teknologi yang semakin cepat. Teknologi berubah secara disruptif. Perubahannya berlangsung dalam bentuk percepatan, seperti truk besar tanpa rem yang siap melindas apapun di depannya. Teknologi mesti dikuasai agar bangsa ini tidak terlindas dan mampu berselancar di atasnya. Semua yang tetap dan berubah ini memunculkan tantangan yang berbeda dari zaman sebelumnya. Berbagai tantangan era sekarang ini membutuhkan model, cara, pola, dan nilai-nilai baru dalam menghadapi dan menyelesaikannya. Di sini negara harus mampu bermetamorfosis menjadi lebih produktif, memiliki daya saing dan fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan-perubahan yang cepat. Ancaman neokolonialisme Cina terhadap negara-negara yang gagal membayar utang menggunung misalnya, perlu diwaspadai. Kasus Sri Lanka dan negara-negara di Afrika perlu menjadi bahan pelajaran. Pemerintah tidak boleh mengesampingkan bahaya ini hanya karena memperoleh keuntungan materi dari relasi dengan RRC tersebut.
Menghadapi tantangan dan bahaya di era disruptif ini, bangsa kita harus menghilangkan berbagai hal yang tidak menunjang percepatan kemajuan. Dari sisi penguasa, berbagai langkah yang kontraproduktif terhadap percepatan kemajuan bangsa harus dihilangkan. Penguasa tidak lagi melakukan tindakan represif, kriminalisasi, dan kooptasi, apalagi berusaha menerbitkan produk legislasi yang merugikan bangsa dan rakyat Indonesia. Tindakan represi biasanya merupakan cara pemerintah untuk membungkam kritisisme di tengah masyarakat. Dengan tindakan represif, ancaman pengkriminalan, rakyat akan takut dan diam ketika ada langkah-langkah penguasa yang merugikan rakyat dan hanya menguntungkan kelompok dekat. Tindakan represif, kriminalisasi, dan kooptasi merusak kemajuan, menghilangkan keberanian. Hilangnya tindakan represif, kriminalisasi, dan kooptasi adalah prasyarat mutlak bagi munculnya masyarakat yang produktif, inovatif, dan kompetitif. Alih-alih melakukan tindakan-tindakan represif, penguasa seharusnya berperilaku melayani rakyat. Penguasa bertanggung jawab dalam memastikan bahwa rakyat berhasil memperbaiki hidupnya. Misalnya kemauan untuk memastikan subsidi pupuk dinikmati petani, mengawal daerah tujuan wisata dalam menata diri dan lingkungannya sehingga semakin menarik bagi wisatawan, dan membantu petani, peternak, dan usahawan dalam menganalisis keinginan pasar. Disinilah diperlukan langkah dekonstruksi setiap hari. Benarkah kita telah melakukan yang terbaik untuk rakyat dan bangsa? Jika belum mencapai yang terbaik, perbaiki sehingga menjadi yang terbaik. Semua ini demi terciptanya merdeka yang sejati. Imperialisme akan ada di segala zaman, tidak selalu dalam bentuk imperialisme fisik, melainkan pengaruh dan kemenangan dalam persaingan pasar. Perilaku RRC terkait utang negara lain terhadapnya dapat juga dikategorikan sebagai imperialisme jika dilihat bahwa langkah ini adalah cara untuk menguasai negara lain. Kemenangan di era persaingan pasar ini hanya akan diraih oleh masyarakat atau negara yang individu-individu di dalamnya merupakan individu penuh semangat kerja dan pikir. Untuk itu diperlukan langkah menghilangkan kemalasan dan kebodohan. Sementara di sisi pemerintah menghilangkan langkah bernuansa represi, kriminalisasi, dan kooptasi. Kalau hanya dalam kata terkait pemerintah dan kekuasaan di dalamnya, seluruh rakyat harus bebas dalam melakukan kritik. Kerja-kerja harus dilandasi kekuatan pikir, sehingga setiap pekerjaan selalu menghasilkan inovasi. Di sisi lain, pengelolaan negara tanpa represi, kriminalisasi, dan kooptasi akan memunculkan kebebasan dalam berpikir dan bekerja tersebut. Inilah salah satu kunci kemenangan bangsa dalam persaingan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Akhirnya, langkah-langkah pemerintahan Presiden Jokowi menjelang akhir kekuasaannya pada akhirnya harus dapat mencegah meranggasnya bunga-bunga di kebun Republik. Taman Sari perlu diupayakan agar kembali diwarnai berbagai warna-warni bunga nan indah, sehingga perkataan Bung Karno bahwa tak ada negeri di dunia ini yang secantik, semolek, sekaya Indonesia tetap bisa kita nikmati dan wariskan kepada generasi mendatang. Peringatan kemerdekaan dapat menjadi momentum mempertahankan dan meningkatkan kecantikan, kemolekan, dan kekayaan bangsa. Baik, itulah opini kita kali ini. Opini dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa juga kirim dollar thanks-nya. Terima kasih.